Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama Ray di sini dan gila udah berapa ya? Semenjak Lebaran kayak gue nggak ngetek tuh dan sekarang di tanggal 11 Mei 2022, tepatnya sekarang jam 5 gue ngetek nih. Semoga tag ini lebih proper ya karena kayak ngambilnya coba di studio dan ada banyak dikasih peredam gitu, jadi much better lah ya. Mungkin Sun bisa nyobain juga kalau alhasil gue bisa ngambil tuh pakai mixer kali ya, ini keren nih. Kayak mixer, pakai mic yang lebih proper. By the way gimana semuanya, lebarannya gue mau ngucapin, kalau mau lebaran biasanya ngucapin apa ya? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sorry kalau gue banyak salah. Ya sih gue kalau kadang kalau ngomong suka nggak bener gitu ya, nyerempet tuh Ray banget. Yang kemarin puasa gimana, kira-kira puasanya full semua atau enggak? Gue kebetulan ya full. Karena puasanya kan bareng sama adik gue ya, mungkin kalau nggak ada adik gue atau gue puasa sendiri tuh mungkin ada tuh gue masa-masanya yang kayak puasa nggak ya, aduh lemes dikit batal gitu kayaknya sih, tapi enggak lah, udah dewasa masa kayak gitu doang batal ya, cemen banget. Kemarin gue juga sempet vaksin ya, gue kemarin vaksin booster yang ketiga di rumah sakit yang terkenal di Padang, di M Jamil gitu kan. Gue sempet sebelumnya sih temen gue yang vaksin booster, jadi biar bisa naik pesawat free kan, nggak pakai dicek-cek lagi, maksudnya nggak perlu antigen atau nggak perlu pakai PCR gitu kan, buat kalau yang udah booster ketiga kan udah bebas tuh. Kemarin temen gue tuh dia duluan vaksinnya karena dia mau pulang ke Jakarta, dari Padang ke Jakarta. Terus akhirnya dia udah ngasih tahu gue, oh gampang kok kalau mau vaksin, cuman butuh fotokopi KTP aja, gini gini tempatnya di sini, vaksinnya ada apa aja gitu. Kebetulan kemarin tuh vaksinnya ada Pfizer sama Moderna dan gue ngambil Moderna. Ini gue nggak tahu kenapa ya, gue kemarin vaksin Moderna, entah vaksinnya dosisnya kelebihan atau gimana, kuat banget. Gue semenjak vaksin itu, gue vaksin pagi tuh sekitar jam 9 sore apa malam ya, pokoknya maghrib ke bawah tuh wah badan gue udah gak enak. Sampai bener-bener agak baikan adalah kayak tadi pagi setelah gue tidur, gue bangunnya agak siang gitu jam 11. Nah itu kayak badan gue wah udah enakan nih, sampai sekarang juga udah enakan. Walaupun kemarin emang gue vaksin jam 9 tapi gue usahain juga sore-sorenya gue jogging tuh, walaupun joggingnya nggak jauh-jauh banget, cuma sekitar 3 kilo doang kan, muterin komplek doang gitu. Cuman ya much better gitu. Cuman gue tahu kalau misalnya gue sakit tuh gue nggak bakal aneh-aneh gitu, maksudnya nggak bakal effort banget gitu. Gue tahu gue sakit, ya udah gue rebahan tidur gitu, gue banyakin minum gitu. Gue biasa ya kalau misalnya sakit yang penting harus banyakin minum kan, jangan sampai dehidrasi gitu. Gue tahu gue kalau udah mulai sakit gue harus banyakin minum, atau misalnya gue kalau kehujanan gue harus langsung mandi, jangan nggak mandi. Kalau misalnya gue nggak mandi gue pasti sakit gitu, walaupun yang kena air hujan tuh misalnya cuman tangan gitu. Biasanya kan orang bilang, oh lu habis kehujanan rambut lu kena basah, lu harus mandi gitu, air hujan misalnya kotor atau gimana. Bener sih kotor kan, maksudnya air hujan kan di tengah-tengah langit itu dia ketemu sama debu-debu kan, nah, debu-debunya tuh ke bawah sampai misalnya kepala lu, kulit lu gitu. Makanya kalau misalnya kepala tuh biasanya wah ada orang yang sensitif dikit kesehatannya langsung tuh sakit. Nah kalau gue juga kayak gitu, jadi gue tahu kalau gue habis kehujanan gue harus banget mandi. Kalau misalnya nggak mandi wah pasti sakit. Jadi enak juga ya, jadi kalau makanya gue selama ini pokoknya gue daripada misalnya lagi motoran mau balik ke rumah gitu habis dari kampus atau habis dari kerja gitu, gue paksain selalu sih kalau misalnya hujan gue terobos aja gitu, tinggal mandi kok di rumah daripada gue nunggu-nunggu buang-buang waktu gitu kan. Gue biasanya kayak gitu, walaupun gue neduh juga biar nggak kena hujan, nggak kena sakit. Toh air hujan itu kan pasti kayak kena sepatu atau mana gitu, ujung-ujungnya kena badan lu juga. Kalau gue sih tipenya yang kayak gitu, nggak tahu deh teman-teman kira-kira gimana kan. Terus ada apa ya hari ini? Oh ini kemarin juga nih Liverpool. Jadi kan Liverpool kemarin kan sempet tuh dibilang kayak musim ini bisa quadruple gitu, bisa dapat empat empat apa namanya, empat piala gitu. Setelah kemarin piala Carling Cup atau Carabao Cup gitu kan, ini bisa ada kesempatan dapat FA Cup, terus dapat
EPL sama UCL gitu kan, Champions League. Tapi kalau misalnya EPL kemarin ternyata Liverpool ditahan imbang sama aduh gue lupa deh siapa. Cuman terakhir kan Liverpool lawan Aston Villa nih, pelatihnya Gerrard. Di postingannya Extra Time Indonesia dia bilang, wah kira-kira Gerrard bakal ngehentiin laju Liverpool kayaknya buat dapat EPL gitu. Tapi kemarin banget semalam tuh lawan Liverpool lawan Aston Villa, ternyata Liverpool menang 2-1 tipis. Padahal yang ngegolin pertama tuh Aston Villa, tapi langsung dibalikin gitu. Kayak misalnya Aston Villa ngegolin di menit ketiga, di menit ke-6 tuh langsung dibalikin sama Liverpool. Nah kan di situ ya. Jadi Liverpool ini kemarin sempat seri, sedangkan City itu menang lawan Newcastle 2-0 atau 4-0 gitu. Jadi sekarang berjarak deh antara Liverpool. Yang tadinya jaraknya cuma 1 poin, sekarang jaraknya kayak sekitar 3 poin gitu. Gue sih udah ngira nih fix yang menang EPL tuh pasti City, nggak mungkin Liverpool. Nah kemarin temen gue juga bilang, dia bilang nih Liverpool yang tadi yang quadruple paling cuman ternyata musim ini cuma dapat piala Ciki gitu kan. UCL nanti kalah lawan, kan udah masuk final ya, finalnya Real Madrid lawan Liverpool. Nah ntar kalah nih lawan Real Madrid. Habis itu piala FA nanti sekitar tanggal berapa ya, 20-an apa. Gue seinget Chelsea ini sekarang masih ketemu Leeds dulu nanti tanggal 15. Nah tanggal 15 apa besok ya, besok dini hari. Nah habis itu ketemu lawan Chelsea main di final FA Cup lawan Liverpool gitu. Gue harap Chelsea harus menang. Kemarin Carling Cup kalah, masa ini kalah lagi kan, bisa habis gue diceng-cengin sama fans Liverpool. Mending kita ngecengin fansnya Liverpool aja kan, katanya musim ini dapat Carling Cup, ternyata cuma dapat piala Ciki gitu. Dan kebetulan FA Cup tahun ini tuh spesial katanya karena memperingati 150 tahun kompetisi bergulir gitu. Emang kompetisi sepak bola paling lama dalam sejarah gitu, dimulainya udah 150 tahun yang lalu gitu kan. Makanya orang bilang emang kayaknya sepak bola itu olahraganya emang dari Inggris gitu. Makanya kan kemarin waktu di Piala Dunia apa Euro ya, bilangnya Euro kemarin final Italia lawan Inggris, dibilang pialanya coming home gitu kan, balik ke rumah gitu, karena sepak bola emang dari Inggris gitu ya. Tapi nyatanya enggak juga sih. Oke, ini kok nggak bisa kebuka nih. Gue pengen ini deh, ini kemarin udah sempet gue omongin gitu kan. Ini keren banget nih yang mau gue omongin. Ini adalah kemarin sempat viral gitu di Twitter ya. Dibilangnya sih ini judulnya adalah layangan putus versi ASN gitu. Ini kocak banget ya. Jadi ada yang bikin, ini ceritanya yang kocak, tapi kalau kita misalnya jadi pelakunya pasti ngenes banget ya. Ini ada tweet dari Mbak Suci nih. Kebetulan nih ceritanya si Mbak Suci juga nih, @sucidharma96. Berarti kelahiran 96 ya. Cepet banget nikahnya nih. Gue kelahiran 97 belum nih, jadi udah nikah, udah hamil juga. Emang gitu sih kayaknya ya, kalau mau hubungan yang punya hubungan yang maksudnya sepergaulan gitu, kan seangkatan gitu, nggak jauh-jauh gitu, umurnya hampir sama gitu. Misalkan gue 97, berarti gue berhubungan sama yang kelahiran 96 atau 98 gitu, atau 99 juga gitu bisa. Itu pasti yang ceweknya tuh pengen cepet nikah, sedangkan yang cowoknya masih mau ngejar karir gitu kan. Walaupun kemarin sempet gue denger kata PPT gitu kan. Ini kan emang ngomonginnya soal mengejar karir, berarti kayak mau nikah tuh nunggu kaya dulu gitu. Sedangkan kemarin gue tuh lagi maraton sinetron Para Pencari Tuhan. Gara-gara kemarin gue nonton, gila Para Pencari Tuhan udah jilid 15 gitu kan. Ini dari zaman gue kecil gitu kan, udah ganti musolanya gitu, udah jadi masjid gede. Gue mau nonton dari yang jilid pertama, yang pertama banget gitu. Alhasil gue sekarang udah nonton sampai udah jilid 4 ya. Ibaratkan satu jilid tuh 30 episode gitu. Dan gila bermakna banget hidup gue nonton ini yang tentang agama-agama. Jadi dikasih tahu nih, balik lagi soal tadi yang bilang kalau berhubungan sama yang sepantaran atau yang seumuran tuh emang susah gitu.
nih, karena kan kayak oke, kita belum belum punya apa-apa, gimana nanti mau anak orang mau dikasih makan apa, kalau punya anak nanti masih makan apa gitu kan. Tapi yang meyakinkan gue di sinetron Para Pencari Tuhan itu ada omongan kayak gini nih, ustadznya bilang katanya, kalau kamu mau menikah masih mikirin nanti gimana caranya mau makan apa, kalau punya anak mau dikasih makan apa, biaya lahiran mahal, katanya kamu bukanlah golongan Nabi Muhammad. Karena kalau kamu emang merasa kamu golongan Nabi Muhammad, kamu nggak bakal bilang kayak gitu. Semuanya udah Allah atur gitu. Walaupun nanti lu punya anak, anak lu tuh yang ngatur rezekinya adalah Tuhan gitu. Jadi kalau lu mikirnya ini buat anak emang udah cukup buat nikah gitu ya. Gue kepikiran ini karena ya umur gue udah sekitar 25. Gue punya mantan terakhir, dia emang pengen banget nikah gitu. Belum, mantan gue juga lebih tua daripada gue setahun. Dia anak bontot juga ya, satu dan lain hal lah, pasti emang pengen ujung-ujungnya menikah gitu kan, tapi dia emang pengen nikah cepet gitu. Kalau gue gara-gara gue masih mahasiswa kan, gue cuman bilang oke, biarin gue selesain dulu gue kuliah, dapat kerja aja minimal, udah sampai dapat kerja udah deh gitu, bisa kita omongin itu gitu. Sampai kalau misalnya gue masih kuliah kayak sekarang, omongannya adalah ya gue tetap bakal mau gitu, tolong bantu gue nih, gimana gue biar cepat lulus dulu gitu. Lulus gue cuman ngerjain skripsi doang. By the way, jadi curhat kan, pokoknya gitu. Jadi dibilang kalau orang yang takut menikah hanya karena nggak tahu nanti nggak ada duitnya atau gimana, katanya adalah bukan golongannya Nabi Muhammad gitu. Berarti lu bukan umatnya Nabi Muhammad, kan serem banget kan. Padahal dimana kalau di akhirat itu dibilang ya umat yang paling terselamatkan atau yang paling enak ya adalah umatnya Nabi Muhammad gitu. FYI kalau di agama gue ya, yang muslim teman-teman juga. Kita balik lagi ke Mbak Suci Dharma nih, yang kata dia bilang layangan putus versi ASN. Nah ini ASN-nya protokoler. Jadi mbaknya ini gue udah baca semuanya, udah lengkap gitu. Gue seru juga nih. Jadi gue inget gue sore keluar rumah, terus malam pas udah mau rebahan buka Twitter, wah ini viral nih. Nah ini dibilang nih mbaknya ini menikah sama seorang cowok di tanggal 21 November 2021. Nah cowoknya ini berinisial D gitu kan. D-nya ini kenapa akhirnya mereka yang tadinya pacaran terus akhirnya bisa langsung nikah gitu serius, karena ternyata D-nya ini adalah cowok yang ketika ketemu adalah yang baik, udah mapan juga gitu kan. Dia jadi ASN tuh udah bukan kelasnya, udah bukan staff lagi, udah kepala bagian gitu kan. Cowok terus udah kepala bagian, berarti udah mapan, settle lah, kerjanya udah bagus gitu kan. ASN juga, udah PNS, habis itu baik, terus sopan gitu. Pertama sopan, santun, terus abis itu katanya taat agama gitu, rajin gitu, agamanya bagus gitu kan. Ternyata kesini-sini diketahuin gitu, si Mbak Sucinya mergokin si suaminya. Ternyata dia itu tadi awalnya Mbak Sucinya ini emang nggak pernah nggak pernah iseng gitu buka-buka HP suami gitu misalkan kan. Cuman akhirnya ternyata dia ngebuka nih HP suaminya gitu, karena kayak HP suaminya nih kayak lagi mau tidur atau misalnya nih mau berhubungan sama si mbaknya gitu, sama istrinya, HP-nya tuh pura-pura iya mau dicas HP-nya gitu kan, jadi jangan sambil dimainin gitu, ada aja alasannya. Nah tapi pas lagi balas chat kok senyum-senyum gitu, mukanya merah. Nah akhirnya mbaknya penasaran deh kan, terus pas dilihat adalah oh ternyata ada yang janggal nih sama satu chat nih sama cewek gitu. Akhirnya mbaknya ini karena mbaknya poluan kayaknya, makanya ini strateginya bagus banget sih gue ngeliat ya. Dia nggak mau langsung asal ngelabrak gitu, jadi udah dapet bukti-bukti kuat baru deh dimuntahin semuaan. Gila keren banget. Akhirnya di foto si cowoknya ini, si Mas D ini, digantilah sama foto keluarga dia lagi mesra, foto mesra dia sama istrinya gitu. Akhirnya si cewek ini tapi nanggepinnya ternyata mereka nggak via chat, tapi bikin storynya itu yang kayak disetting khusus cuman bisa dilihat sama si Mas D gitu kan. Akhirnya isi storynya kayak gini, foto apaan tuh, kok gitu sih fotonya gitu. Nah si Mas D nya ini
ngejawab dengan hal yang sama. Dia bikin story tapi storynya cuma bisa dilihat sama cewek ini, selingkuhannya gitu kan. Akhirnya dia bilang, iya maaf tadi ini HP-nya dipegang dia, dimainin sama dia gitu. Nah, akhirnya udah kebukti tuh kan. Nah, ternyata si mbak ini akhirnya cari tahu lah siapa nih si cewek selingkuhan ini, namanya W. Nah, dibuka Instagram apa, dicari gitu kan, poluan. Siapa tahu ternyata punya teman yang bagian intel kan. Terus dapatlah suaminya. Ternyata akhirnya mbaknya ini berkomunikasilah sama istri Mbak W gitu kan, pura-pura mau beli sesuatu karena suaminya Mbak W ini adalah seorang wirausahaan gitu. Nah, wirausaha ke tokonya lah, dan tokonya itu ternyata kayak rumah toko gitu kayaknya sih, kayak toko di sebelah kanan, rumahnya sebelah kiri. Akhirnya ke tokonya gitu, ke dalam rumah, Pak boleh numpang kamar mandi nggak gitu kan. Akhirnya ke kamar mandi, pas di kamar mandi lihat nih ternyata si Mbak W ini punya suami tadi ya, mas yang jualan itu namanya, kita panggil aja Bapak Y gitu. Ternyata mbak mbak yang selingkuh ini siapa namanya sih, W sama Y ini udah punya anak 3 gitu. Yang 2 cowok, yang 2 cewek, yang 1 cowok. Nah, anak yang terakhir ini umurnya 4 tahun. Dan ternyata malah miripnya bukan sama si Bapak Y, tapi malah mirip sama suaminya, yaitu Mas D gitu kan. Karena Mas D ini orang kulitnya putih, sedangkan Mbak W yang seselingkuhan ini sama Bapak Y ini kulitnya agak coklat gitu. Jadi sama anak pertama, anak kedua itu mirip, kulitnya coklat, cewek dua-duanya. Nah, yang tiba-tiba dapat anak cowoknya malah kulitnya putih. Aneh kan? Dan ternyata si Mbak Suci ini ngeliat, oh ini mirip banget sama suami gue gitu kan. Ternyata suaminya ujuk punya ujuk, dia itu berselingkuh selama ini, bahkan sebelum menikah sama Mbak Suci. Jadi pas sebelum nikah dia selalu bilang, iya gue ini masih bujangan kok, masih belum punya anak, belum punya istri gitu kan. Tapi ternyata nggak, bohong, dia malah selingkuh sama cewek yang ternyata ceweknya ini adalah berstatus suami istri orang gitu. Ih, julid banget ya. Dan udah punya anak, anaknya umur 4 tahun. Nah, akhirnya si Mbak S ini ngadulah ke mertuanya sama si A ini, berarti kan orang tuanya Mas D ini kan. Tapi orang tuanya ini dia ngebela, enggak saya nggak tahu apa-apa gini-gini, oh nggak mungkin kayak gini. Nah, padahal si orang tuanya ini jadi kayak punya usaha apa, pijat buat bayi gitu kan. Nah, si bayi yang cowok yang 4 tahun ini dulu sering banget pijat sama si, istilahnya sama kakeknya gitu kan ya. Mereka kayaknya sih udah tahu juga kayaknya ini anaknya, ini cucu gue kali kan. Dan akhirnya beberapa minggu setelah si Mbak Suci ke rumahnya, akhirnya bikin surat pernyataan lah. Buset, surat pernyataannya ini lengkap banget ya. Misalnya Mas D pakai bin siapa, nomor KTP, alamat, tempat tanggal lahir gitu kan, menyatakan bahwa saya berselingkuh dengan Mbak W gitu, W binti siapa, nomor KTP, alamat, benar kalau saya setelah berselingkuh dan memiliki 1 anak, nama anaknya ini wah gila, kacau ya. Terus akhirnya kebongkar semua, dibikin tweet, ada foto keluarganya, foto keluarga yang mbak selingkuh sama si cowok yang ini gitu kan. Terus ada fotonya juga, karena ternyata Mas D ini adalah kan kepala bagian gitu. Ternyata dia selingkuh sama Mbak W, yang ternyata mbaknya W ini adalah stafnya di kantor gitu. Emang bener ya, ternyata kalau salah satunya perselingkuhan itu rentan di kantor. Itu juga ada penelitiannya di salah satu university di Amerika, gue lupa nama universitinya adalah, katanya ini dia bilang pertama adalah karena sering ketemu. Terus akhirnya setelah sering ketemu kayak orangnya jadi, oh iya, menjadi orang yang baru gitu, tanpa orang tahu kekurangannya atau kesalahannya. Akhirnya mulailah flirting, menemukan yang kurang-kurang atau yang minus-minus yang tidak sesuai sama pasangan yang sekarang gitu. Akhirnya nyamanlah sama orang baru ini gitu. Makanya bisa sampai akhirnya ada perselingkuhan di kantor. Biasanya rawan kayak gitu sih.
Ya cuman buat teman-teman mungkin yang ngantor atau gimana udah punya pasangan, jangan sampai kayak gitulah ya, kuat lah ya. Ini gue pernah lihat juga di TikTok, biasanya sih kalau orang yang selingkuh itu ya udah lu kayak cuman menemukan kebahagiaan lu itu sama orang baru ya sesaat doang gitu, ya paling kayak 3 bulan pertama gitu kan, ya sisanya ntar pas lu lagi ada marah-marah atau apanya ya udah, ntar lu nyesel sendiri udah kehilangan orang yang misalkan apa ya, misalnya udah tadinya udah bareng-bareng udah lama, misalkan udah bareng-bareng tuh semenjak 2 tahun gitu, ketemunya tempatnya bagus-bagus, tempat ketemunya bagus gitu, kayak bisa banget cerita buat nanti di hari tua, couple goals atau kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata dengan satu dua lain hal bisa sampai kayak Mbak Suci gini kan, ini malah kasihan juga buat orang barunya. Tadi kan kayak buat Mbak Sucinya, dan ternyata tidak hanya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain juga, pasangan, bisa sampai ke orang tua, malah bisa viral kayak gini kan, jadi bikin malu instansi, malah lu bisa dipenjara karena perselingkuhan gitu kan. Jadi ada loh undang-undang perzinahan atau perselingkuhan itu ada kalau emang bener lu itu udah sama-sama menikah gitu. Jadi ternyata dilindungi undang-undang selain sama agama, sama undang-undang juga. Jadi kalau agama bisa ngasih apa namanya, keadilannya itu adalah ketika di akhirat atau misalnya di dunia nanti ada karmanya. Nah, negara kita ini ternyata baik juga, dikasihlah ada hukuman juga di dunia gitu. Ini kan pasti malu gitu sama keluarga ya, yang tadi karir lu udah bagus akhirnya bisa dicopot dari instansi atau kayak gimana gitu kan. Wah, sian banget. Terus ada apa lagi ini ya, ini gue nggak tahu sih perkembangannya gimana. Ini pertama dari thread Mbak Suci doang, terus tiba-tiba thread ini melebar kemana-mana karena udah di retweet hampir 50.000 akun, di reply sama 5.000 akun, dan di like sama lebih dari 150.000 akun. Wah, ini udah banyak banget. Bahasa Indonesia tahunya, mungkin orang Malaysia tahu juga nih. Nah, ini ternyata di retweet atau di threadnya ini dikembangin lagi sama area julid gitu kan. Ini area julid gue lihat kan verified gitu. Terus followersnya tuh sekitar 22,5 juta gitu kan. Ini banyak banget di sini nih. Orang pada ngekomenin gitu ya. Ya pelajaran yang bisa diambil sih itu aja ya. Jangan, mending kalau emang lu ternyata, ini kayak teman gue tadi bikin story gitu, lu jangan berjanji ini ya, aduh cinta-cinta nih, ini kocak sih teman gue nih. Dia bilang katanya lu jangan berjanji bakal mencintai untuk selamanya, cuman lu bilang aja sama gue ketika lu tiba-tiba udah bosen atau rasa cinta lu udah berkurang gitu. Bener sih, kalau lu berjanji kan selamanya dan nyata lu nggak bisa kan, nanti lu mengingkari janji lu sendiri gitu kan. Cuman gue nggak ngerti sih ini menurut si Mas ini kenapa ya dia mungkin ini sih selingkuhnya emang gara-gara, menurut gue ya gara-gara sering ketemu gitu ya, ternyata udah punya pasangan gitu kan, anaknya aja udah 2 sebelumnya kan, cewek semua, tiba-tiba dapet cowok ternyata dari cowok lain, dari si bosnya, tapi ternyata padahal di sini yang cowoknya katanya bilang taat agama, yang ceweknya juga kerudungan panjang gitu kan. Makanya gue bingung deh, ada teman gue yang bilang katanya, lu kalau misalnya dari awal fake kayak gitu ya hati-hati gitu kan, mending ya udah lu mendingan sekarang biar pasangan lu tahu plek-plekan lu baiknya lu gimana, apa jeleknya lu kayak gimana, jadi nggak sama kaget gitu. Jadi buat gue sebenarnya kemarin pernah nge-reply juga di sebuah akun yang yang kayak dia ngomongin tentang orang yang religius di Thailand, tapi ternyata bunuh orang sekian banyak gitu misalkan. Nah, gue nge-reply, iya nih kalau di Indonesia yang ahli agama malah poligami gitu kan. Wah, tuh berame itu di chat-chatin. Gue mah nggak di reply gitu ya. Gue mah baca doang dah, gue nggak mau ikut-ikutan doang. Gue cuman ngelempar opini gue ya. Ntar malah aneh-aneh kan. Cuman nyatanya bener gitu. Oke, orang yang taat agama gitu emang ternyata cobaannya adalah ya itu syariat gitu. Ini ada lagi kemarin di PPT tuh yang dibilang ya kan, ketika si siapa dia Adia Meka tuh, dia mau nikah sama si Agus Kuncoro, tapi ternyata ada lagi satu lagi nih anaknya orang kaya gitu kan. Jadi cinta segitiga lah. Pas udah mau nikah sama orang yang baru,
eh nyatanya pas mau akad nih, si cewek ini bilang gitu, kalau misalnya lu diperbolehkan gitu menikah sama Tuhan nih, ini ada dalilnya yang ngomong langsung Tuhan gitu. Lu emang diperbolehkan menikah dengan satu wanita ataupun dua, tiga juga boleh, dan maksimal 4 gitu. Tapi ada tapinya, lu jangan berhenti di situ doang. Sekiranya lu mikir lu tidak akan bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Nah itu, makanya nih gue agak bingung gitu, kenapa ya miris aja gitu. Lu ahli agama, tapi ini bukannya gue sotoy atau gimana ya, takutnya gue cuman sedikit disclaimer, sedikit kekecewaan dari diri gue sendiri gitu buat ahli-ahli agama di agama gue gitu. Lu lebih pinter daripada gue, lu lebih religius, mungkin lu lebih dekat dengan Tuhan gitu, tapi mengapa lu tiba-tiba ngasih contoh tuh yang jeder gitu, sangat-sangat yang enggak gitu, di luar ekspektasi gitu. Lu malah menyakiti misalkan istri pertama lu, terus menyakiti anak-anak lu yang sebelumnya gitu kan. Itu kan lu malah ngancurin tuh kayak masa depan anak-anak pasti ada yang trauma lah, ada yang apa gitu kan. Ini kayak gini nih, emang ternyata taat atau gimana, ternyata sama anak buahnya sendiri affair gitu kan, sampai punya anak. Terus akhirnya lu mengorbankan menikah sama cewek lain. Ini masa depannya pasti cerah, dia poluan apa, bisa tinggi karirnya, harus menikah sama lu, ngurusin lu. Tapi lu nggak stop di situ aja, tapi lu tetap ngurusin bukan ngurusin doang gitu, lu tetap affair sama cewek itu gitu. Mending kalau lu tetap ngurusin, oke ternyata gue punya anak gitu kan, oke orang-orang nggak pada tahu, yang penting gue tetap nafkahin anak gue, buat nafkahin lu gitu, minimal anaknya dah ini buat sekolahnya apa gitu. Tapi lu ternyata tetap dipakai juga ini anak bawahan lu gitu kan, tetap mesra-mesraan kan, kasihan ini ya buat si Mbak Sucinya gitu. Aduh, gue jadi kadang takut. Ini sebenarnya bodoh sih, cuman kepikirannya gue takut deh terlalu religius gitu, takutnya gue mau mengecewakan banyak orang, bukan banyak orang, gue takut mengecewakan diri gue sendiri, mengecewakan diri gue yang waktu SMA, yang gue yang sekarang gitu kan. Ya cuman nih omongan belaka aja lah ya, gue kan ngomongnya ketika gue ngetek tidak berpikir panjang lagi gitu. Gue juga ya masih mahasiswa. Tapi thank you banget, mungkin lu ngedoain gue juga gitu atau gimana. Gue kemarin hari Senin udah daftar buat seminar proposal, baru judul sih, seminar judul. Cuman ya better lah ya, akhirnya gue minggu depan, di Selasa depan mungkin bisa seminar, bisa sidangnya, dan doain semoga lancar, bisa nggak ada pengulangan, bisa di ACC, dan akhirnya gue bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Gue sih targetnya sekarang ya, baru sekarang gue mikirnya targetnya oke, gue akhir Mei semua penderitaan ini udah selesai, gue bisa mikirin yang lain gitu. Cuman ya only God knows gitu kan gimananya. Doain ya teman-teman. Itu deh tadi perkara layangan putus versi ASN. Emang sih benar kata orang ya, dibilang kalau orang selingkuh atau misalnya perselingkuhan itu pasti pertama bikin malu keluarga, terus ngabisin duit juga, bikin sedih atau sakit nggak cuma satu orang atau dua orang, tapi kan pasti ada orang-orang yang lain gitu. Gue sih mikirnya kalau misalnya lu ternyata lu selingkuh nih, dan ternyata selingkuhan lu itu misalkan ini ya, maksudnya untuk kedepannya lebih baik gitu, bukan gimana, gue takutnya membolehkan selingkuh, padahal sih seharusnya lu kalau misalnya mau itu mending lu udahin dulu aja, lu tahu tujuan lu gitu, lu jadi udahin, putus baik-baik. Jangan ketika lu masih punya hubungan dengan seseorang, akhirnya lu membuka kesempatan buat orang lain gitu. Lu menerima chat orang lain, menerima change ada orang lain masuk ke kehidupan lu gitu. Lu bisa udah ngebuka hati gitu, flirting dan lainnya, diajak pergi mau, tapi itu kan udah nggak bener ya, maksudnya
udah nggak itu gitu. Cuman kalau emang lu ternyata emang mau perbaiki diri, kayaknya gue kalau kedepannya nih sama cowok yang misalnya cowok gue yang sekarang, kehidupan gue nggak bakal lebih bagus gitu, gue mau cari yang lebih baik gitu buat gue dan keluarga gue misalkan gitu. Ya udah, lu ngomong baik-baik, ya kita nggak bisa lanjut gitu, tujuan gue pengen menikah atau gimana gitu, gue pengen ngebahagiain orang tua atau gimana, ya udah putus baik-baik, selesai. Barulah lo berhubungan sama cowok yang lebih baik gitu, atau yang tadi gitu. Syukur-syukur kalau misalnya lu ternyata putus baik-baik dan cowok lu juga bisa ngertiin. Gue rasa sih cowoknya bakal bisa ngertiin ya, kayak oh iya dia ingin segera menikah, sedangkan cowok yang sekarangnya ini yang baru ini ada punya kerjaan yang lebih baik, lebih settle gitu kan, agamanya juga bagus, istilahnya bibitnya bagus nih, keluarganya bagus semua, bibit bobotnya kerjaannya bagus, settle bagus, bibit bobot bebet gitu, semuanya bagus baik gitu kan. Pasti istilahnya berpisah dengan baik-baik itu kan pasti kayak pisahnya pasti dapat pahala gitu, cowoknya mengikhlaskan untuk yang lebih baik, ceweknya dengan tujuannya dia tahu bisa menyenangkan orang tua, pasti dapat pahala juga gitu kan. Jangan yang aneh-aneh, makanya nanti jadinya malah dapat dosa gitu kan, mengecewakan orang, sakit hati atau gimana gitu kan. Senang malah kita kalau misalnya lihat ternyata misalnya tadi Mas W itu misalnya dia akhirnya mau sama yang ini aja gitu, yang sama yang udah punya anak gitu, udah cerai, si ceweknya cerai, bangun keluarga gitu. Gak tau deh, gue bingung deh tiba-tiba apa yang gue omongin gitu kesannya. Udah setengah jam. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin, yang udah yang udah support juga, yang udah DM atau ngobrol juga, komen. Thank you so much. Doain gue terus, semoga bisa konsisten, selalu bisa bikin lagi, konsisten satu hari satu gitu ya. Cukup di situ dulu. Semoga kita ketemu lagi di next take berikutnya. Semoga pada sehat ya. Thank you everyone. Have a nice day. Dadah.